Singapore Airlines mengalami turbulensi hebat pada Selasa 21 Mei 2024 saat pesawat berada di ketinggian 37.000 kaki di atas cekungan Irrawaddy di Myanmar. Pesawat tersebut mengalami turbulensi ekstrim yang tiba-tiba yang menyebabkan pesawat turun dengan cepat hingga ketinggian 31.000 kaki. Pilot harus mengumumkan pendaratan darurat medis dan mengalihkan penerbangan ke Bangkok. Kapten Sam Malmquist, seorang pilot dan instruktur di Florida Institute of Technology College of Aeronautics, mengemukakan teori yang menyebabkan Singapore Airlines mengalami turbulensi hebat. Ia telah berpengalaman menerbangkan pesawat di Teluk Bengala, lokasi dekat dengan cekungan Irrawaddy, tempat Singapore Airlines dilaporkan turbulensi. Situasi chaos gara-gara turbulensi terjadi di penerbangan Singapore Airlines dari London ke Singapura. Para penumpang memuji kru kabin SQ yang tetap tenang. Baik pramugari maupun pramugara, Singapore Airlines dipuji setinggi langit oleh para penumpang atas sikap yang tetap tenang dan profesional saat insiden turbulensi parah itu terjadi di atas langit Myanmar. Turbulensi adalah sebuah fenomena cuaca paling tak terduga yang bisa dialami pilot. Ketika fenomena ini terjadi, gerakan pesawat menjadi tak teratur karena pusaran udara dan arus yang vertikal. Turbulensi dapat menggoyangkan pesawat dan menyebabkan perubahan ketinggian secara tiba-tiba. Turbulensi adalah keadaan terganggunya karena perubahan yang tidak dapat diprediksi dan dikontrol akibat ketidakstabilan di atmosfer. Proses terjadinya turbulensi bergantung pada cuaca hingga udara. Misalnya, turbulensi bisa terjadi saat pesawat terbang melintasi gelombang udara yang tidak teratur. Udara itu menyebabkan pesawat terguncang. Saat pesawat terguncang karena turbulensi, penumpang pesawat akan merasa kurang nyaman. Selain menyebabkan pesawat tidak dapat dikendalikan, kejadian itu juga dapat mengakibatkan kerusakan fatal pada struktur pesawat terbang sehingga harus diperiksa kondisinya sesaat setelah mendarat. Turbulensi yang sering terjadi saat cuaca buruk merupakan jenis turbulensi konvektif. Lalu kenapa pesawat tidak jatuh saat terbang bahkan setelah mengalami turbulensi? Karena pesawat sudah dirancang sedemikian rupa untuk menghadapi guncangan-guncangan tersebut. Meski sebesar apapun angin yang bertiup, sayap pesawat tidak akan patah dan tidak akan jatuh. Tahukah kamu apa yang terjadi ketika kita menabrak awan tapi tak naik pesawat? Ketika pesawat menabrak awan, memang akan terjadi turbulensi yang cukup besar sehingga membuat pesawat bergetar. Mengapa pesawat selalu menghindari awan cumulonimbus? Awan ini sangat dihindari karena di dalamnya terdiri atas arus listrik dan gejolak perputaran udara yang sangat kencang. Ketika pesawat memasuki cumulonimbus akan terjadi badai yang sangat besar di dalamnya. Lalu apa yang disebut dengan moderate turbulence atau goncangan tingkat sedang? Dalam kondisi ini, pilot otomatis akan memasang lambang sabung pengaman. Pramugari akan mengumumkan untuk segera kembali ke tempat duduk dan memasang sabuk pengaman dengan segera, karena mulai berbahaya karena bisa membuat jatuh saat berjalan di kabin. Berikut ini 10 rute penerbangan di dunia yang mengalami turbulensi paling parah, yaitu yang pertama Santiago, Santa Cruz, yang kedua Almaty, Bishkek, yang ketiga Lanzhou, Chengdu, yang keempat Centair, Sendai, yang kelima Milan, Jenewa, yang keenam Lanzhou, Jianyang, yang ketujuh Osaka, Sendai, yang kedelapan Xianyang, Chengdu, yang kesembilan Xianyang, Chongqing, yang kesepuluh Milan, Zurich. Apabila Anda melakukan perjalanan di rute-rute di atas, jangan kaget jika mengalami turbulensi. Sebaiknya Anda was-was atau bersiap diri untuk merasakan guncangan atau getaran di pesawat. Rute penerbangan dengan turbulensi paling parah. Santiago dan Santa Cruz merupakan salah satu rute penerbangan dengan turbulensi paling sering di dunia. Hal ini tidak mengherankan karena rute sepanjang 1899 km ini melewati pegunungan Andes. Saat pesawat melintasi pegunungan dengan kecepatan tinggi, gelombang udara gunung dapat menyebabkan pesawat naik turun secara tiba-tiba akibat pola udara yang menghantamnya. 6 dari rute penerbangan paling turbulensi adalah rute domestik di Jepang dan Cina. Menurut Gallego Marcos,
Rute-rute di Jepang dan Cina sering mengalami turbulensi karena tingginya aktivitas aliran jet di kawasan tersebut. Setiap rute penerbangan memiliki karakteristik yang berbeda antara kondisi alam hingga geografis di masing-masing jalur. Misalnya, ada rute penerbangan dengan turbulensi tinggi dan ada pula yang minim turbulensi. Bagi orang yang sering naik pesawat, turbulensi mungkin tidak terlalu membuat khawatir. Namun, bagi orang yang baru naik pesawat pertama kali atau beberapa kali, turbulensi bisa menimbulkan kepanikan atau ketakutan. Berdasarkan data dari Pusat Penelitian Atmosfer Nasional, secara keseluruhan, sekitar 65.000 penerbangan merasakan turbulensi setiap tahunnya. Sementara itu, sekitar 5.000 penerbangan menghadapi turbulensi tingkat parah. Perusahaan kedirgantaraan raksasa Amerika Serikat, Boeing, buka suara terkait dengan tragedi turbulensi parah yang menimpa Boeing 777 Strip 300ER milik Singapore Airlines di Thailand pada hari Selasa kemarin. Pesawat itu membawa 211 orang penumpang dan 18 orang awak. Dari insiden itu tercatat 1 orang tewas dan hampir 60 orang mengalami luka-luka. Saat ini, para korban sedang menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Samiti Phech, Srinakarin, Bangkok. 20 pasien dirawat di unit perawatan intensif atau ICU 2 rumah sakit, sedangkan 38 lainnya mendapat perawatan rawat inap. Menurut Southern Wings, sepanjang sejarah penerbangan di seluruh dunia, tak sedikit pesawat rusak bahkan pecah ketika menghadapi awan badai petir saat penerbangan. Ada beberapa jenis awan berbahaya yang sangat dihindari dunia penerbangan. Yang pertama, awan lentikular. Sesuai namanya, awan ini menyerupai seperti lensa dan terbentuk di bawah serangkaian keadaan yang sangat khusus. Biasanya terbentuk di atas pegunungan. Ketika angin kencang menghantam gunung, awan ini dipaksa naik oleh medan gravitasi. Lalu udara mendingin dan menciptakan awan yang menutupi punggung bukit. Awan ini terlihat indah, tapi bagi pilot itu membuat angin kencang dan turbulensi. Yang kedua, awan cumulonimbus. Awan ini menjadi momok menakutkan bagi dunia penerbangan karena sangat berbahaya. Cumulonimbus merupakan nama tepat untuk jenis awan yang membuat badai petir. Awan ini disertai dengan hujan deras, berisi badai petir dan merupakan tempat pergolakan hebat di atmosfer. Yang ketiga, awan cumulus merupakan awan putih yang mengembang. Pada cuaca cerah akan terlihat seperti bola kapas yang berbaris rapi. Awan cumulus ini terbentuk ketika atmosfer memberikan daya angkat partikel air. Jika atmosfer tidak stabil dan partikel air menjadi sangat tinggi, awan ini bisa mencapai ketinggian ribuan kaki. Meningkatnya tekanan atmosfer membuat awan cumulus naik, menimbulkan turbulensi bagi pesawat terbang. Jika pesawat terjebak di dalam awan ini, bisa beresiko fatal. Yang keempat, awan mammatus adalah tempat pergolakan hebat di atmosfer. Angin bergeser secara vertikal, bisa mencapai ribuan kaki per menit. Hal ini bisa menjadi sesuatu yang ingin dihindari semua pilot. Badai petir itu memunculkan tornado, microburst, hujan es, dan kilat. Ciri-ciri dari awan ini adalah berwarna gelap dan bagian bawahnya tidak rata, merupakan indikasi visual dari turbulensi di atmosfer.